Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanifah Purwata Aini dengan NVM 1921031114. Di sini saya akan memenuhi salah satu tugas mata kuliah pengembangan program dan kurikulum pendidikan masyarakat yang diampu oleh Ibu Dr. Wiwin Herwina, SPD, MPD. Langsung saja di sini saya akan menjelaskan materi mengenai langkah-langkah dan asas kurikulum. Pengertian kurikulum adalah inti dari pendidikan, di mana kurikulum dapat diartikan sebagai seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan. Selanjutnya ada macam-macam landasan kurikulum. Yang pertama ada landasan religius. Dalam mengembangkan kurikulum artinya pengembangan dan penerapan kurikulum berdasarkan nilai-nilai ilahiyah, sehingga dengan adanya dasar ini, kurikulum diharapkan dapat membimbing peserta didik untuk membina iman yang kuat dan melengkapi dengan ilmu pengetahuan yang bermanfaat di dunia dan akhirat. Yang kedua ada landasan filosofis. Filsafat memegang peranan penting dalam pengembangan kurikulum sama halnya seperti dalam filsafat pendidikan. Yang ketiga ada landasan yuridis. Dalam pengembangan kurikulum, landasan yuridis yakni berupa aturan-aturan yang telah diterapkan oleh pemerintah, baik itu berupa peraturan pemerintah, peraturan Menteri Agama maupun peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Yang keempat ada landasan psikologis. Psikologi adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia, sedangkan kurikulum adalah upaya menentukan program pendidikan untuk mengubah perilaku manusia. Oleh karena itu, pengembangan kurikulum harus berdasarkan psikologi sebagai acuan dalam menentukan apa dan bagaimana perilaku itu dikembangkan, seperti perkembangan fisik, intelektual, sosial, dan moral. Yang kelima ada landasan sosiologis atau sosial budaya. Perbedaan sosial budaya dalam masyarakat berbeda, yang beragam dan bervariasi, menjadi pengembangan kurikulum harus disesuaikan dengan kondisi yang ada. Landasan sosial budaya dalam pengembangan kurikulum bertujuan untuk menyesuaikan masing-masing perbedaan, baik dari segi sosial maupun dari segi budaya dan kultur yang ada di masyarakat, sehingga akan terjalin keseimbangan dalam kegiatan pembelajaran. Yang keenam ada landasan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu pengetahuan dan teknologi pada hakikatnya adalah hasil kebudayaan manusia yang berkembang dan pesat seiring dengan majunya perkembangan masyarakat. Yang terakhir ada landasan organisatoris. Landasan ini berkenaan dengan perorganisasian materi, yakni acuan ruang lingkup materi dan perurutan masing-masing materi, serta materi sebagai keseluruhan disusun dan diatur secara sistematis sesuai dengan fase-fase pertumbuhan dan perkembangan fisik atau psikis peserta didik berdasarkan pemikiran yang mendalam dan mencakup komprehensif. Selanjutnya ada asas-asas kurikulum. Guru sebagai pengembang kurikulum dalam skala mikro perlu memahami kurikulum dan asas-asas yang mendasarinya. Menurut Nasution 2008 menjelaskan bahwa ada 4 asas yang mendasari pengembangan kurikulum. Di antaranya adalah: yang pertama ada asas filosofis yang bertujuan mendidik anak agar menjadi manusia yang baik. Yang kedua ada asas psikologi anak dan psikologi belajar, reaksi terhadap kurikulum yang diperlakukan orang dewasa tanpa menghiraukan kebutuhan anak. Yang ketiga ada asas sosiologis. Anak tidak hidup sendiri terisolasi dari manusia lain. Dan yang terakhir ada asas organisatoris, berkenaan dengan masalah bagaimana bahan pelajaran yang akan disajikan. Cukup sekian materi yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Ditutup dengan Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.